saya ingin membahas tentang fast fashion. Mungkin dari beberapa teman mungkin belum tahu tentang apa itu fast fashion. Nah, teman-teman, ini dari salah satu artikel yang saya baca dari Setali Indonesia mengatakan bahwa fast fashion adalah konsep di mana perusahaan tekstil menyediakan pakaian ready to wear dengan konsep pergantiannya itu cepat sesuai dengan musim. Bahkan teman-teman, pergantiannya itu bisa dikatakan dalam kurun waktu yang sangat singkat setiap bulan, teman-teman. Nah, misalnya nih, ketika musim dingin atau musim panas, maka perusahaan tekstil akan menyediakan pakaian sesuai dengan musim tersebut, dan ketika musim itu berakhir, maka akan diganti lagi tren modenya, teman-teman. Nah, Sobat Timur, ini dia nih beberapa fakta yang tidak kita ketahui tentang fast fashion. Yang pertama, di balik glamor industri fast fashion saat ini, ternyata industri fast fashion adalah penyumbang terbesar polusi di dunia. Hasil data dari penelitian Ellen MacArthur Foundation menyebutkan bahwa industri fashion menghasilkan emisi gas yang lebih merusak alam atau lingkungan daripada industri pelayaran atau penerbangan jika digabungkan menjadi satu, teman-teman. Nah, ini ada fakta berikutnya, yaitu dari data penelitian Orsalo De Castro, pendiri Fashion Revolution, menyebutkan bahwa jumlah besar dari produksi busana yang dihasilkan bisnis fast fashion menjadikan bisnis tersebut penyumbang limbah terbesar di dunia. Data berikutnya, teman-teman, dilansir dari Boston Consulting Group, pada tahun 2015, industri mode menghabiskan 79 miliar meter kubik air, melepaskan 1.715 juta ton CO2, dan memproduksi 92 juta ton sampah. Nah, teman-teman, ini data-data ini menunjukkan bahwa betapa industri fashion ini dapat merusak lingkungan kita sekarang, teman-teman. Nah, teman-teman, industri fast fashion ini seringkali tidak memperhatikan dampak terhadap lingkungannya akan seperti apa, seperti data yang sudah saya katakan tadi, dan juga bahkan mereka tidak memperhatikan keselamatan pekerjanya. Industri fast fashion ini sendiri, teman-teman, ada di beberapa negara Asia dan juga di beberapa negara berkembang seperti Bangladesh, India, bahkan Indonesia. Nah, teman-teman, ini juga ada fakta yang cukup menyedihkan bahwa beberapa industri fast fashion ini mempekerjakan wanita muda, wanita yang berpendidikan rendah, dan juga wanita-wanita imigran, yaitu bukan penduduk asli, dan mereka harus bekerja selama 14 jam per harinya, teman-teman. Dan mereka tidak diberikan asuransi jiwa, asuransi keselamatan kerja, dan mereka harus bekerja dalam resiko yang cukup tinggi karena memproduksi fast fashion ini, teman-teman. Nah, setelah melihat dari beberapa fakta yang cukup menyedihkan tadi, dari data-data yang sudah dikatakan bahwa fast fashion ini merusak lingkungan, fast fashion ini juga mempekerjakan wanita-wanita seperti itu. Nah, teman-teman, apakah teman-teman masih tertarik nih untuk ikut tren mode fast fashion ini? Nah, untuk teman-teman mungkin berpikir bahwa terus harus seperti apa kalau kita tidak mengikuti mode seperti ini? Di sini saya punya tips dan trik untuk teman-teman. Teman-teman, di sini saya punya 5 tips dan trik atau strategi agar kita bisa mengurangi jumlah pakaian yang ada di rumah. Yaitu yang pertama, tidak perlu mengikuti mode. Yang kedua, rutin membersihkan lemari, dan ini menurut saya salah satu strategi yang cukup manjur karena terkadang kita membeli pakaian dan kita letakkan saja. Karena kita tidak menyadari bahwa pakaian itu jarang untuk kita gunakan. Yang ketiga, buang yang rusak, donasikan yang layak. Yang berikut, yang keempat, jual yang masih trendy. Dan yang kelima, terapkan prinsip reuse dan recycle. Nah, teman-teman, di sini ada fun fact-nya, yaitu menurut para ahli di bidang fashion, idealnya kita hanya memakai dan membutuhkan 37 potong pakaian dalam 1 tahun. Nah, teman-teman, karena kebanyakan setelah dibeli kita tidak pernah sentuh, apalagi kita tidak pernah gunakan pakaian ini, teman-teman. Nah, Sobat Timur, dari salah satu poin yang ada di strategi untuk mengurangi pakaian di rumah tadi mengatakan bahwa buang yang usang, kemudian donasikan yang layak. Nah, teman-teman mungkin bertanya, kemana perginya pakaian usang yang kita buang itu? Nah, ini dilansir dari BBC News Indonesia mengatakan bahwa di negara barat, ketika seseorang menyumbangkan pakaian usangnya ke badan amal atau ke toko-toko, maka mereka akan memberikan pakaian tersebut ke orang yang membutuhkan. Nah, bagaimana dengan pakaian robek yang tidak mau dibeli orang atau tidak layak untuk disumbangkan?
Nah, teman-teman, ini akan dikirim ke Panipat di India Utara yang dikenal sebagai pusat pembuangan di dunia, teman-teman. Jadi India ini adalah importer utama pakaian bekas mengalahkan negara seperti Rusia dan juga Pakistan. So, teman-teman, dari berbagai fakta yang sudah kita ketahui tentang fast fashion ini bahwa dapat merusak lingkungan dan juga memberikan dampak negatif. Nah, teman-teman, sekarang tinggal teman-teman memilih saja nih, mau menjadi konsumen yang mengikuti tren yang ada saat ini atau mau menjadi konsumen yang lebih bijak lagi ketika berbelanja. Apalagi untuk kaum hawa, ketika berbelanja biasanya suka kalap, kadang kita membeli sesuatu yang kita tidak butuhkan tetapi hanya mengikuti tren mode yang ada saat ini, teman-teman. Nah, teman-teman, saran dari saya, mari kita pakai apa yang kita punya seperti batik dan juga tenun. Mari kita lestarikan apa yang kita punya dibanding kita harus mengikuti tren yang ada saat ini tapi kita tidak memikirkan dampak negatif yang diberikannya. Nah, teman-teman, demikian video saya hari ini tentang fast fashion. Jika teman-teman ada tambahan, teman-teman bisa tulis di bawah kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bye bye.